Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hadijah Wang Afu, NIM 201110089, kelas 2D PAUD. Sini saya akan ringkasan materi filsafat. Yang pertama, hakikat manusia menurut pandangan antropologi dan sosiologi, yaitu landasan ilmu pendidikan hakikat manusia. 1. Menjelaskan sifat hakikat manusia yang berbeda dengan hewan. Yang kedua, menjelaskan arti hakikat manusia dari sudut pandang filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi, dan dimensi pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara hakikat manusia dengan kebutuhan pendidikan. Yang keempat, mendeskripsikan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologis, yaitu 1. Merdeka, atau manusia adalah makhluk yang merdeka, yaitu mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ia mampu bertingkah laku bebas atau bertingkah laku sesuai keinginannya. Dia juga bisa mengemukakan pendapat kemudian dan prosesnya kepada orang lain tanpa paksaan, dan ia juga punya kebebasan untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, manusia memiliki kodrat, yaitu kemerdekaan juga ada batasnya, yaitu kodrat yang ditentukan Tuhan. Artinya setiap manusia punya kodrat, apakah ia laki-laki maupun perempuan, baik dalam hubungan dan manusia lain atau dengan sejenis kelaminnya. Yang ketiga, membutuhkan orang lain. Ia tidak berdaya untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk mengadakan kontak dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang dalam berkembang, yaitu berkembang. Manusia itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Hanya bertugas dan berkembang untuk mempertahankan hidup. Sedangkan manusia bukan hanya mempertahankan hidup, tapi mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas hidup baik jasmani, rohani, fisik maupun psikis. Selanjutnya, manusia dari sudut pandang filsafat eksistensiolis. Manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menyadari diri sendiri, yaitu menerobos ruang dan waktu. Artinya dia tidak terikat pada orang atau tempat saat ini, tetapi ia dapat menembus ke masa depan maupun masa lalu. Selanjutnya, menilai baik dan buruk. Selain itu, manusia juga dapat menilai baik dan juga buruk. Manusia dikatakan mempunyai kata hati yang tajam apabila ia mampu membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi dirinya maupun orang lain. Hati, ketajaman mata hati juga perlu diikuti menilai baik dan buruk. Juga memerlukan hati, dan pekerjaan hati harus di dalam atau dilatih sedemikian rupa. Dengan kata lain, kata hati yang tajam itu dinamakan moral atau bermoral. Orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan kata hati maka bisa juga disebut dengan orang yang tidak bermoral. Tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab baik di diri sendiri maupun pada orang lain dan Tuhan. Tanggung jawab ini berarti adanya keberanian untuk menanggung segala resiko.
Hakikat manusia dan segi antropologis. Manusia baru dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya memberikan sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dan di generasi sebelumnya. Hakikat manusia dan segi sosiologi. Dalam pendidikan manusia diibaratkan benda kosong dan tugas masyarakat untuk mengisi segala norma. Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikologi dan dimensi pendidikan. Hakikat manusia dan psikologi humanistik. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengaruh dirinya ke tujuan yang positif. Dunia manusia adalah dunia kemungkinan atau proses jadi manusia sendiri yang mengarahkan dirinya ke arah mana yang dia inginkan. Yang selanjutnya hakikat manusia dari dimensi pendidikan. Makhluk individu adalah dan dia juga makhluk sosial dan makhluk beragama dan juga makhluk bersusila sebagai makhluk individu. Manusia mempunyai potensi yang unik, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialitas. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk dapat bergaul. Selanjutnya, sebagai makhluk susila, norma dan nilai kehidupan mana yang baik dan bersifat susila dan sebaliknya setiap masyarakat memiliki norma dan nilai melalui pendidikan. Selanjutnya, sebagai makhluk beragama. Manusia sebagai makhluk beragama merupakan kebutuhan manusia, dan manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat berupa bersandar, menguntungkan harapan. Manusia memerlukan agama dari keselamatan hidupnya. Selanjutnya, hakikat manusia dan pendidikan Islam. Hakikat manusia secara Islam dan kaitannya dengan Islam. Manusia adalah perkaitan antara badan dan roh. Pendidikan Islam berpandangan bahwa pada dasarnya profesi dasar manusia adalah baik dan buruk. Potensi manusia beragam jenis, yaitu fitrah, ruh atau kalbu dalam kurung baik, akal yaitu moral, nafsu jasad adalah tidak baik. Aspek-aspek dalam dunia pendidikan yaitu perlu dikembangkan, yaitu aspek jasmani adalah Islam harus sehat dan kuat agar mampu menjalankan sendi-sendi kehidupan. Yang kedua, aspek rohani. Pendidikan Islam adalah untuk menyempurnakan kecenderungan yang baik dan menggunakan atau mengaktifkan potensi yang tidak baik. Dimensi lain yang diarahkan akan mengajak peserta didik untuk memahami alam semesta. Selanjutnya, hakikat pendidikan dan perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu ada dua konsep, yaitu konsep belajar dan konsep mengajarkan Al-Quran dalam dunia pendidikan. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis.
Peserta didik cakupnya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi mencakup orang dewasa mulai dari pendidikan formal maupun mencakup orang dewasa mulai dari pendidikan formal maupun non formal, pendidikan di masyarakat, majelis taklim atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pendidik adalah orang yang mengajar dan mendidik agar tercapai perkembangan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, efektif, komunitif, dan spiritual yang maksimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, seorang pendidik memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai penjaris Nabi dalam mengajarkan mengembangkan Islam. Maka Islam sangat memuliakan proses seorang guru. Itu misalnya ketika siswa diminta membuat selanjutnya hakikat orang peserta didik sebenarnya adalah seperti gelas yang kosong yang siap menerima tuangan air dari seorang pendidik. Ketika kita sudah merasakan seperti gelas yang penuh, maka ilmu tidak akan bisa masuk. Selanjutnya hakikat pendidik adalah peserta didik juga, tetapi pendidik adalah peserta didik yang terus menerus ilmu, mengamal karya dan mengajarkannya. Menjadi seorang guru diawali dengan proses belajar yang tidak henti ketika mengajarkan. Kita sedang belajar beragama, memahamkan murid. Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Pada dasarnya ilmu dalam Islam ini saling melengkapi, maupun ilmu agama, sosial, alam. Semua itu hakikatnya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pusat atau sentral bagi alam semesta. Dalam ilmu Al-Quran tentang tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilahiyat, sami'ah, dan juga famaliyat. Yaitu 1, ilahiyat itu mengenai sifat-sifat ketuhanan, yaitu biologi. Yang kedua, sami'at itu mengenal hal-hal yang gaib, yaitu yang wajib kita percayai. Yang ketiga, formaliyat itu mengenai ilmu-ilmu alam. Pendidikan Islam itu saling melengkapi dengan ilmu agama dan ilmu dunia, yaitu 1, ayat dunia dan kandi itu jelas arti khas umat Islam. Yang kedua, doktrin tentang ibadah, akikah, dan syariah. Setiap individu muslim harus dididik berdasarkan nilai-nilai, harus diajari tentang taharah, salat, tentang mandi wajib, tayamum, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, takziah. Ini lebih kepada pendidik karakter, sifat, perilaku, atau kepribadiannya, yaitu kecenderungan sosial atau berakhlak, beretika, bergaul dan dengan sesama itulah kepribadian yang baik. Takziah fungsinya untuk membangun akhlak. Selanjutnya yaitu hakikat kurikulum, yaitu urgensi kurikulum. Artinya adalah kita akan coba melihat seberapa jauh letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Adalah upaya
memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, pengertian kurikulum berasal dari Latin kuno yaitu kurir (pelari), currere yaitu lintasan lain atau lintasan palu yaitu suatu lomba lari dari suatu lintasan di mana pelari harus memulai dari start sampai finish yang nantinya akan diberikan penghargaan seperti medali. Yang ketiga, dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana suatu tempat dengan tempat yang lain saling terhubung dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu dimensi ide menentukan kualitas sumber daya yang akan dibangun, menentukan jenis kurikulum sehingga nanti mewujudkan suatu ide atau cara-cara. Dimensi tertulis atau rencana, dimensi implementasi, dan dimensi hasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.